Mengapa anak memutuskan hubungan dengan orang tua mereka? Pemutusan hubungan antara anak dan orang tua ternyata dilakukan sejumlah orang. Penelitian berupaya menjelaskan mengapa keputusan itu diambil dan bagaimana menghadapinya. Beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-21, Sarah memutuskan hubungan dengan ibunya melalui sambungan telepon. "Saya merasa sangat marah," ujar Sarah, yang namanya diubah untuk melindungi identitasnya. Kedua orang tua Sarah terlalu sibuk untuk merayakan ulang tahunnya. Meski ini menjadi pemicu, tetapi alasan sebenarnya lebih mendalam. Sarah merasa lelah dengan sikap dingin, keegoisan, dan ketidakpedulian ibunya terhadap hidupnya. Ibu Sarah kerap meremehkan pendidikan putrinya dan terus-menerus mendesaknya untuk membantu mengurus pertanian keluarga. Sarah juga sangat terluka atas kegagalan sang ibu melindunginya dari ayahnya yang dominan dan terkadang melakukan kekerasan. Selama 2 hingga 3 tahun, Sarah tidak menjalin komunikasi dengan ibunya. Sebaliknya, ibu Sarah pun tidak pernah mencoba menghubunginya. "Rasanya cukup melegakan," imbuhnya. Sarah kemudian memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Sebelum pindah, dia menghubungi orang tuanya. Dia tidak ingin pergi dalam keadaan hubungan yang tidak baik dengan mereka. Namun, orang tua Sarah sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Selama 20 tahun selanjutnya, hubungan Sarah dan orang tuanya menjadi asing. Meski banyak yang menilai pemutusan hubungan dengan anggota keluarga makin meningkat, data pendukungnya sulit ditemukan. Berdasarkan data yang ada, sejumlah orang melakukan hal ini. Di sisi lain, memutuskan hubungan dengan orang tua sendiri bukanlah hal yang sepele. Bagaimana anak bisa tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar? Kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Apakah ini akan membuat anak merasa lebih bahagia atau lebih bijaksana? Pada akhirnya, apa yang seharusnya orang tua berikan kepada anak dan sebaliknya? Penelitian tentang pemutusan hubungan antara orang tua dan anak memang masih relatif sedikit. Hal ini diutarakan Lucy Blake, dosen senior psikologi di University of the West of England dan penulis buku No Family is Perfect, A Guide to Embracing the Messy Reality. "Ini masih menjadi hal yang tabu," ujar Blake. "Topik yang cukup menakutkan sampai-sampai orang tidak mau membicarakannya. Mereka berpikir ini hanya terjadi pada orang lain." Pada 2022, sebuah studi yang menggunakan data dari survei terhadap lebih dari 8.500 orang di AS mengungkapkan fakta menarik. Sebanyak 26% dari responden pernah mengalami kerenggangan dengan ayah mereka. Sementara 6% lainnya pernah mengalami kerenggangan dengan ibu mereka selama 24 tahun. Angka ini termasuk mereka yang masih sesekali bertemu orang tua. Studi serupa terhadap 10.200 orang di Jerman menemukan, 9% responden pernah mengalami kerenggangan dengan ibu mereka. Adapun 20% lainnya berkontak dengan ayah mereka dalam kurun waktu 13 tahun. Fakta serupa ditemukan sosiolog Carol Pilemer dari Cornell University, AS dalam survei yang melibatkan 1.340 orang. Riset Pilemer yang diterbitkan tahun 2020 menunjukkan 10% responden benar-benar memutuskan hubungan dengan orang tua atau anak mereka tanpa kontak sama sekali. Belum ada data yang menindaklanjuti mereka yang telah lama tak berkontak dengan orang tua atau anak mereka. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui apakah fenomena ini makin umum. Akan tetapi, sejumlah peneliti termasuk Pilemer meyakini demikian. Generasi sebelum baby boomer, norma solidaritas keluarga sangat kuat, darah lebih kental daripada air. Norma-norma tersebut kini melemah, ujar Pilemer. Sosiolog itu berpandangan hal ini tidak selamanya buruk. Norma keluarga baru, seperti kemitraan tanpa pernikahan dan pasangan tanpa anak, juga makin diterima seiring berjalannya waktu. Joshua Coleman, psikolog klinis yang menangani banyak keluarga terasing, sepakat dengan Pilemer. Lebih lanjut, Coleman mengatakan meningkatnya individualisme juga dapat mendorong kerenggangan hubungan. Budaya individualisme adalah fokus ke diri sendiri, identitas, dan kebahagiaan pribadi, paparnya. Hubungan kita dengan orang lain dianggap nomor 2. Berbagai penelitian menunjukkan orang tua lansia di AS sebagai negara individualistis 2 kali lebih mungkin memiliki hubungan buruk dengan anak-anak mereka. Angka ini jika dibandingkan dengan orang tua di negara-negara yang agak kurang individualistis seperti Jerman dan Inggris. Menurut Coleman, media sosial makin memperkuat fenomena individualisme. Setiap individu kini bisa dengan mudah menemukan komunitas mereka secara daring. Banyak influencer bahkan mendorong untuk memutus hubungan dengan orang toksik. Coleman juga menyoroti makin banyak orang yang pergi ke terapi sebagai salah satu pemicu individualisme. Menurut Coleman, beberapa terapis mungkin mendiagnosis anggota keluarga dengan kondisi kejiwaan tanpa pernah bertatap muka. Akibatnya, diagnosis ini hanya berdasarkan satu sudut pandang, klien mereka.
Ini bertentangan dengan kaidah etika dalam bidang psikiatri dan psikologi. Coleman mengaku telah bertemu banyak anak dewasa yang, setelah menjalani terapi, menuduh orang tuanya toksik, narsistik, atau memiliki borderline personality disorder. Akan tetapi, ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua adalah keputusan buruk. Tillemer menilai banyak orang memiliki alasan sangat kuat untuk melakukannya, terutama mereka yang menderita kekerasan saat kecil. Seharusnya tidak ada stigma sosial tentang ini, ujarnya. Alasan kuat lainnya, menurut Coleman, adalah ketika orang tua sama sekali tidak menyesali perilaku mereka atau menolak mendengarkan sudut pandang anak. Meski begitu, riset Tillemer yang melibatkan survei dan wawancara mendalam dengan 300 orang terasing menunjukkan pemutusan hubungan adalah akumulasi dari berbagai interaksi negatif skala kecil. Misalnya, ketegangan dengan mertua. Survei Coleman yang melibatkan lebih dari 1.000 orang di AS menunjukkan sebagian besar responden menyebut tindakan spesifik anggota keluarga sebagai alasan merenggangnya hubungan. Keluarga secara umum seperti perceraian juga berperan. Misalnya, ketika anak berpihak pada satu orang tua atau tidak menyukai pasangan baru tua. Saya berbohong demi melindungi ibu dan kakek saya, kesaksian remaja Inggris yang hilang selama. Identitas dan seksualitas pun dapat menjadi faktor kunci. Contohnya, beberapa orang tua menolak menerima anak mereka yang gay. Hampir 1/5 responden menyebut perbedaan politik sebagai penyebab. Adapun survei Blake yang melibatkan sekitar 800 orang yang dari anggota keluarga di kerajaan, UK, menunjukkan pelecehan emosional adalah alasan utama. Ini biasanya tentang pola asuh bermasalah. Seperti pola asuh yang sangat keras, mengontrol, atau otoriter, tutur Blake. Blake menekankan bahwa peserta surveinya adalah orang-orang yang secara khusus mencari dukungan untuk mengatasi keterasingan. Oleh karena itu, data miliknya mungkin tidak sepenuhnya mewakili semua orang yang mengalami hubungan yang renggang dengan orang tua. Meski begitu, Blake menilai temuannya menyoroti aspek hubungan keluarga yang sulit dan sering terabaikan. Saya rasa tidak ada yang harus bertahan dalam hubungan yang tidak membuat mereka merasa aman, ujarnya. Seringkali, kita hanya memikirkan kekerasan fisik atau seksual. Padahal, pelecehan emosional juga sama pentingnya untuk dibicarakan. Di sisi lain, baik Coleman maupun Tillemer menilai pelecehan emosional adalah istilah kompleks yang dapat disalahgunakan. Terkadang, anak dewasa mungkin memiliki penyakit mental atau masalah penyalahgunaan zat. Ini membuat mereka menulis ulang seluruh sejarah masa kecil mereka. Hasilnya, orang tua yang suportif justru digambarkan sebagai penjahat yang kejam, kata Coleman. Namun, penting untuk tidak mengabaikan dampak pelecehan emosional yang sebenarnya. Jangan pula meremehkan ingatan akan pelecehan hanya karena kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Apa yang dianggap pelecehan emosional atau penelantaran saat ini, mungkin tidak demikian di masa lalu. Dia mencontohkan bagaimana orang tua modern berupaya mengenali dan mendukung kesehatan mental anak mereka. Padahal, 40 tahun yang lalu, pemahaman publik tentang masalah kesehatan mental jauh lebih terbatas. Sejauh ini, sudah jelas bahwa memutus hubungan dengan orang tua terkadang perlu bagi sebagian orang. Namun, seberapa besar anak berutang kepada orang tua? Saya merasa dilema, ujar filsuf Christopher Cowley dari University College Dublin. Cowley melontarkan kalimat ini ketika ditanya secara hipotesis apakah anak berutang hubungan seumur hidup kepada orang tua. Dalam satu sisi, saya berutang segalanya kepada orang tua saya secara harfiah, metafisika, dan eksistensial. Tetapi jelas, jika saya selamat dari pelecehan orang tua yang mengerikan, berarti saya tidak punya kewajiban lebih lanjut, ujarnya.